Alhamdulillah ya, hari ini semangat semua untuk belajar dengan Ibu. Baiklah ya, karena sekarang belajar dengan Ibu, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya, biar nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Silakan untuk Renaya memimpin doa hari ini. Selesai. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nufitria. Nufitria kenapa? Oke, Nufitria sakit. Kemudian siapa? Syifa Albanat kenapa? Syifa Albanat sakit. Kemudian Ibla. Baik, jadi teman kita dua orang ya, Syifa Albanat dan Nufitria sakit dan Ibla. Ya. Hari ini belajar melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat nggak di antara kalian ini kita sudah belajar apa ya di minggu kemarin? Baik, gimana? Untuk mengisi transaksi penyesuaian pada aplikasi banyak, yaitu menu fungsi transaksional. Baik ya. Kata dulu kemarin kita sudah belajar mengenai menu transaksi penyesuaian ya. Jadi di minggu kemarin kita sudah belajar tentang transaksi penyesuaian, di mana transaksi penyesuaian itu menunya yang digunakan adalah section. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya untuk kita bisa menggunakan transaksi penyesuaian? Ada yang masih ingat? Oke, baik. Bagaimana ingat? Dari menu fungsi transaksional kita isi dengan dan Baik, itu ya. Untuk bisa kita mengerjakan transaksi penyesuaian ke dalam aplikasi Mayop, langkah pertama yang kita kerjakan adalah tentunya kita harus masukkan dulu tanggalnya, kemudian kita masukkan nomor buktinya, lalu kita tentukan akun apa yang akan kita gunakan atas transaksi penyesuaian tersebut. Sebelum Ibu melanjutkan, kita bisa mengakses terlebih dahulu ya kelas poinnya. Silakan dikeluarkan handphonenya untuk kalian dapat mengakses materi yang Ibu jelaskan. Masukkan 2207 ya. Tujuan pelajari laporan keuangan, yang pertama kita akan menulis laporan keuangan yang ada pada perusahaan jasa. Kemudian kita menguraikan langkah-langkahnya bagaimana penyajian laporan keuangan di dalam aplikasi Mayop. Setelah kita uraikan langkah-langkahnya, kita akan menguraikan dulu bagaimana mencetak laporan keuangan. Itu kita evaluasi laporan keuangannya, kemudian kita presentasikan hasil laporan kalian di depan kelas. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang materi pembelajarannya kita akan dari langkah-langkah mengajukan laporan keuangan dan bagaimana langkah-langkah mencetak laporan keuangan. Sebelum kita Ibu akan berikan kuis ya. Oke, kita kuis dulu menggunakan kuisis ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Handphone kalian sudah ada? Kan? 10, 2, 1. Oke, itu siapa di sini? Oke, ya. Oke, ya untuk teman kita, untuk kita juga, Aisyah. Oke, ini kalian sudah melaksanakan pretest yang sudah Ibu berikan. Langkah selanjutnya kita lanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini, dan dibuatnya untuk suatu perusahaan apa? Ada yang tahu laporan apa nih laporan keuangan tuh ya? Ya, bagaimana Rizka? Keuangan? Baik, perhatikan ya. Laporan keuangan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu dengan tujuannya apa di sini katanya? Memberikan informasi tentang jenis dan
Kemudian kewajiban, penempatan, dan jumlah yang ditulis dalam suatu periode. Tampilkan laporan. Silakan dan komputernya masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Mayor. Sekarang bantuan untuk membantu. Di sini ada yang mau? Baik, Yoma. Iya. Akan masuknya, ya. Pertama, untuk menampilkan laporan keuangan, dari menu comment center ini, nanti ada tanda tanya, silakan diklik ke kanan bawah. Kemudian muncul fungsinya lagi, kita pilih accounts. Nah, maka akan muncul seperti ini. Silakan diperbesar ininya, di menu accounts ini, dan kita laporan apa aja tersedia di sini. Yang kita akan tampilkan sekarang laporan laba rugi. Masuk ke profit. Nah, profit and loss yang ada profit plus accrual. Klik, dua klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Sekarang kita masukkan bulan apa? Salon cantik di bulan Desember. Date from per 12 per 2008. Kemudian kita ke latihan pembelajaran. Di sini Ibu akan bagikan soal baru, yaitu soal dasar ya, dasar ya. Mulai dari awal untuk transaksi dengan membuka latihan yang jasa ya, dan menyimpan laporan keuangan berupa laporan laba. Sudah akan satu kelompok untuk ya soalnya. Diskusi dengan kerjanya tentang laporan keuangan. Sudah masuk Mailbird? Nah, aplikasi Mailbird. Tunggu saksinya, buka laporannya. Baik, sudah semuanya ya. Baik, kalau sudah semuanya, sudah sampai laporan laba rugi ya. Coba kita presentasikan kelompok untuk mempresentasikan laporan ruginya, bagaimana menampilkannya. Silakan kelompok depan. Baik, kelompok saya dan kelompok Rizka. Silakan diperhatikan ya, nanti jawaban kalian sama tidak dengan jawaban yang akan ditampilkan. Silakan diperhatikan semuanya.
150.000. Untuk mengetahui apakah perusahaan ini mendapatkan laba atau rugi, maka kita harus mengurangi si pendapatan dengan si beban. 12 juta dikurangi 850.000, maka hasilnya 11.150. Kita lihat buktinya adalah perusahaan ini mendapatkan laba sebesar 11.150.000. Nah, ya, jadi kalian di dalam aplikasi Mayop ini bisa langsung print hasil dari yang sudah kalian buat. Baik, bisa ya. Nah, sekarang sudah dipresentasikan, Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara print ya. Silakan dua orang maju ke depan untuk bisa melakukan proses pencetakan laporan. Baik ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah menampilkan laporan laba rugi, kita juga sudah melakukan pencetakan laporan laba rugi. Sekarang Ibu ingin tahu dulu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Baik, Tiara, bagaimana Tiara kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini? Pada hari ini kita belajar menampilkan laporan keuangan laba rugi dan melakukan proses print out laporan laba rugi. Baik ya, kita sudah melakukan menampilkan laporan laba rugi, kemudian juga sudah melakukan pencetakan laporan laba rugi. Bisa ya? Bisa. Baik, setelah itu Ibu ingin tahu dari kalian bagaimana nih perasaannya hari ini belajar Mayop untuk transaksi atau menampilkan laporan keuangan laba rugi. Baik, bagaimana hal? Senang belajar Mayop karena lebih praktis juga. Kalau nggak ada aplikasinya jadi tinggal Masukin, tapi ada tampilannya juga ya. Kita harus bisa mengoperasikan komputer. Baik, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai, sudah terpenuhi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita akan melanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, sama akan membahas laporan keuangan, hanya saja bukan laporan laba rugi, tapi kita akan membahas neraca ya. Silakan dicari informasinya mengenai bagaimana menampilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Ya, jadi tugas kalian silakan mencari informasi mengenai laporan neraca. Ya, baik. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dulu dengan berdoa. Ya, silakan kita berdoa dulu, dipimpin oleh saya sebagai ketua kelas. Duduk yang rapi. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk yang hari ini. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi tinggi semangat.